Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan perkembangan KIPI terkait vaksin COVID-19 AstraZeneca dalam rapat dengan Komisi 9 DPR. Budi menegaskan belum ada kasus KIPI yang muncul di Indonesia hingga saat ini. Ia menyebut KIPI AstraZeneca yang ramai di publik adalah terkait masalah trombosis atau TTS. TTS mengganggu kesehatan dengan menyebabkan kerusakan di organ seperti otak, hati, usus, dan limpa. KIPI TTS pada AstraZeneca terhitung sangat jarang dengan insiden kurang dari 1 per 10.000 orang. Kasus TTS baru ditemukan di Inggris dan Australia, belum teridentifikasi di Indonesia dan Amerika Selatan. Ia menegaskan AstraZeneca sudah tidak dipakai di Indonesia sejak Oktober 2022 dan belum ada laporan KIPI TTS di Indonesia hingga saat ini. Yang ramai di publik, Pak, di dunia itu adalah KIPI yang khususnya disebut TTS ini, Pak. Jadi ada masalah di trombosis, di plateletnya, di pembuluh darahnya, sehingga ini mengganggu kesehatan yang bersangkutan gitu. Kalau ditanya karena ini dokternya Menkesnya bukan dokter ya, yang kita tahunya TTS aja gitu, Pak. Tapi ini banyak menyebabkan kerusakan organ-organ bisa di otak, hati, usus atau limpa karena masalah trombosis ini. Nah, itu sudah ada klasifikasinya. Jadi kalau kejadiannya lebih besar dari 1 per 10 itu umum. Kalau kemudian definisinya tidak umum berapa, jarang apa, dan sangat jarang. Nah, TTS ini di definisi KIPI, kejadian ikut paksa imunisasi, memang masuk kategori yang sangat jarang. Sangat jarang artinya kurang dari 1 insiden per 10.000 orang. Jadi di KIPI itu ada kelompok-kelompoknya tuh. KIPI mana yang umum gitu, misalnya pegel-pegel atau demam itu yang sangat umum. Tapi kalau yang sampai yang sangat jarang. Nah, sangat jarang ini contohnya adalah TTS ini yang kemarin rame di berita-berita dan saya rasa jadi perlu diupdate ke Bapak Ibu anggota Dewan sekalian. Di halaman 5 kita bisa lihat, kita track kejadian KIPI di negara yang berbeda. Karena KIPI ini Bapak Ibu juga sangat tergantung kepada genomiknya terhadap race-nya. Jadi ada misalnya ya orang Arab gitu, kalau makan kambing kan kolesterolnya nggak naik gitu. Beda dengan orang Indonesia, makan kambing kolesterolnya naik. Kenapa ya? Karena orang Arab genetiknya beda gitu. Lu mungkin udah lebih sering makan kambing dari zaman nenek moyangnya sehingga udah lebih biasa gitu banyak orang Arab ya. Jadi sama kayak E. coli. Kalau di sini orang Indonesia jajan apa di warung-warung nggak pernah sakit perut. Tapi kalau orang Eropa datang ke sini makan di warung dia langsung mencet-mencet karena sakit perut. Karena memang genetiknya TS ini memang terjadi di beberapa negara gitu ya. Inggris sama Australia yang tinggi ya. Kita belum teridentifikasi dan di negara-negara Amerika Selatan juga belum teridentifikasi. Ini ada rasionya dan sebagai informasi Bapak Ibu, AstraZeneca itu sudah tidak dipakai lagi di kita sejak Oktober 2022 dan sampai sekarang kita belum menemukan adanya yang terkena KIPI khususnya masalah trombosis ini TTS ya. Jadi kalau kita coba lihat dianalisa kira-kira mana sih yang sensitif populasinya atau race-nya, sukunya yang kena KIPI TTS. Emang kita lihat banyak di Nordic country, lebih banyak di Western country. Kalau yang Asia, Afrika, sama South America tuh lebih jarang ya. Kita yang hidupnya dapat matahari banyak kayaknya lebih jarang kena ini gitu. Tapi kalau yang daerah-daerah barat lebih banyak yang terkena ya. Sebagai gambaran ini adalah yang keluar di media, jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya, siapa aja yang terkena dan medianya apa saja untuk bahan Bapak Ibu kalau misalnya ditanya mengenai KIPI TTS ini dari vaksin AstraZeneca. Nah, jadi sebagai kesimpulan, TTS ini resikonya amat sangat jarang dan sudah diidentifikasi sejak awal. Jadi kalau kita lihat laporan WHO pada saat pertama kali memberikan approval penggunaan AstraZeneca itu disebut. Saya lupa ada faktor yang disebut bahwa ini sudah teridentifikasi, ada resiko seperti ini, tapi resikonya ini jauh lebih kecil dibandingkan benefitnya. Jadi misal dia bisa menyelamatin 1 juta orang yang tadinya kemungkinan meninggal jadi hidup, tapi
dari 1 juta orang mungkin ada 1 atau 2 yang berisiko kena, ya. Dan mungkin juga bisa ditangani sampai nggak usah harus meninggal. Jadi di WHO pada saat mereka melakukan persetujuan penggunaan vaksin ada pertimbangan seperti itunya ya. Yang nomor 2 itu tadi. Dan kemudian yang ketiga mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa dijelaskan adalah bahwa ini sangat tergantung dari race-nya, genetiknya dan usianya. Dan sampai sekarang ini sangat jarang atau hampir tidak ada kalau itu kita amati di daerah negara-negara Asia, Afrika maupun Amerika Selatan.